sambil membawa makanan, roti gandum. Lalu baginda Rasul menyuapinya, disuapi pelan-pelan. Tuhan, engkau baik sekali. Terima kasih. Aku doakan engkau panjang umur, engkau dalam keberkatan. Dia datang cerita tentang Muhammad itu demikian, dicaci maki, tapi tidak pernah Rasulullah marah. Diam saja, senyum saja. Ada dua sahabat yang menyaksikan itu. Satu sahabat marah. Sebentar, ketika dua sahabat itu sedang berbincang, melihat Rasulullah berbincang dengan atau mendengarkan lelaki tua yang sedang ngoceh tentang baginda Rasul sendiri. Sebentar, aku ingin ingatkan kepada Rasulullah. Aku ingin bertanya kepada Rasulullah, untuk apa dia mendengarkan lelaki tua tersebut? Padahal dia mencaci makinya. Ditahan oleh sahabat. Jangan. Kenapa? Tentu Rasulullah punya tujuan melakukan itu. Terus dilakukan sampai wafat. Tiap hari jika Rasul ada di Madinah, Rasul akan datang kepada laki tua Yahudi tersebut yang mencaci makinya dengan membawa makanan dan menyuapi dengan tangannya yang mulia. Sampai beliau wafat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada putrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya, wahai putriku, ayah kemarin ingin bertanya kepadamu, masih adakah amalan Rasulullah yang belum pernah ayah ketahui dan belum pernah ayah contoh? Apa itu? Ada ayah. Kenapa? Apakah gerakan? Diceritakan kejadian tadi. Setiap hari baginda Rasul datang ke pasar menyambangi seorang laki buta Yahudi tua yang selalu mencaci maki beliau, tapi beliau datang membawa makanan dan menyuapinya dengan intens, dengan penuh kelembutan. Oh baiklah, kalau memang itu yang dilakukan oleh baginda Rasul. Sampai wafat ayahku beliau melakukan itu. Maka sahabat Abu Bakar pun datang mendekati lelaki tua tadi, dan betul ngoceh juga. Sahabat Abu Bakar berupaya untuk menyuapi. Lelaki tua tersebut ingin meniru baginda Rasul, disuapi, tapi ketika ngocehnya gak karu-karuan, mencaci maki baginda Rasul, memfitnah baginda Rasul, menjelek-jelekan baginda Rasul, sahabat Umar kesel. Akhirnya makanannya tidak dengan cara yang lembut, disuapinya. Kalau kata Sunda mak diwawalkan. Ada yang begitu, ada yang pernah nyuapin? Ada. Saya bisa tunjuk orangnya sebetulnya. Ya, ngurusin orang tua di sini, orang non muslim, kemudian pada saat kesel begitu, makan celana, gitu kan, nyuapin, makan. Bahasa sini apa makanan? Mungkin ada ini yang kelihatan. Sudah nggak usah tunjuk jari siapa, biar tunjuk jari sendiri aja maksudnya. Masya Allah. Pada saat sahabat Umar menyuapi dengan agak kasar karena kesal, maka si lelaki tua tersebut kemudian teranyak. Siapa kamu sebetulnya wahai lelaki? Wahai fulan, aku rasa kamu tidak seperti orang yang biasa menyuapiku tiap hari. Siapa sebetulnya kamu? Sambil belepotan makanan di sini. Ya, aku memang bukan lelaki yang selalu menyuapimu tiap hari. Lantas kemana orang yang setiap hari datang mendengarkan ucapanku, mendengarkan ceritaku dengan penuh kesabaran dan dengan kelembutannya ia menyuapiku, kemana? Maka dengan berkaca-kaca Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sambil meneteskan air mata, beliau mengatakan, wahai kakek tua, apakah kau tidak tahu siapa lelaki yang telah datang setiap hari menyuapimu? Tidak, yang ku tahu dia lelaki yang baik, kata si buta. Betulkah kau tidak tahu namanya? Aku belum pernah bertanya tentang namanya dan dia pun tidak pernah beritahukan tentang namanya kepada aku. Ketahuilah, orang yang menyuapimu setiap hari dengan penuh kelembutan, dengan penuh cinta kasih, layaknya sebagai anak kepada bapaknya, dialah yang setiap hari engkau fitnah, dia yang setiap hari kau gunjing, dia yang setiap hari kau sakiti hatinya, tapi dengan kelembutan, dengan tulus dia terus setiap hari menyuapi, menangislah. Oh, alangkah celaka diriku, ternyata orang yang menyuapiku, menyayangiku adalah orang yang aku sakiti, orang yang aku hina.
Itu sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita? Mungkin di antara kita, duduk lagi. Mungkin di antara kita, jangankan orang lain yang bukan keluarga, jangankan orang lain yang beda agama, mungkin ada di antara putra-putri muslim yang pada orang tua pun berbuat kasar. Bagaimana lantas jika kita pernah menyakiti orang tua kita? Bagaimana lantas jika kita pernah menoreh luka pada hati orang tua kita? Mungkin ada di antara kita yang mendapatkan penghasilan yang besar, tapi kita habiskan untuk orang lain yang bukan orang tua kita. Mungkin ada di antara kita yang niat bekerja di sini lillah, betul, niat awalnya lillah, tapi ketika dihadapkan dengan ujian kehidupan yang serba mewah atau kehidupan bebas di negara orang yang tidak disaksikan oleh keluarga, kemudian kita ingin mendapatkan kebahagiaan sesaat, lalu kemudian kita korbankan harta yang banyak hanya demi kebahagiaan sesaat. Lantas niatan kita kotori, lupa dengan siapa yang kita perjuangkan. Orang tua yang selalu memperjuangkan kita. Mungkin masih ada orang tua saat ini, niatnya kita datang kemari untuk berjuang menafkahi orang tua, tapi saat di sini kita lupa dengan mereka. Niat kita memperjuangkan anak-anak kita yang ada di kampung sana, tapi setelah di sini kita lupa dengan anak sendiri, malah lebih kita perhatian dengan orang lain. Ini semua karena apa? Karena kita tidak istiqomah dengan niatan kita. Karena kita hubbud dunia. Itu yang diprediksi oleh Rasulullah SAW. Penyakit umat akhir zaman, umatku di akhir zaman tidak sedikit. Kalian itu akan banyak, tapi bagaikan buih di lautan. Sahabat bertanya, karena apa ya Rasulullah? Buih di lautan itu terbentuk oleh gelombang, oleh ombak di lautan. Terjadi buih. Tapi karena ombak lagi, buih itu pun akan hilang, sirna. Karena apa ya Rasulullah? Karena penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Kalian cinta dunia dan takut akan kematian. Dimanapun kematian akan datang kepada kita. Bahkan al-mautu kana baghtatan. Kematian itu mendadak. Kita tidak tahu kapan mati itu akan datang. Sehingga jangan terlalu berlebihan kita memprediksi bahwa kita akan hidup panjang dalam alam dunia ini. Nanti sajalah tobat kalau sudah tua, kalau sampai tua. Kalau tidak sampai tua, taubat tidak. Tapi ternyata maksiat ya. Apa lantas bekal kita untuk di akhirat? Kita saat ini bekerja, ingin punya bekal untuk masa depan. Kita saat ini bekerja, ingin punya bekal untuk bersama keluarga. Atau ketika masih kita lajang, belum berkeluarga, barangkali kita ingin punya bekal untuk berkeluarga kelak. Tapi pertanyaannya kira-kira apakah kita yakin hari esok kita masih akan hidup? Tidak yakin. Buktinya mau ngaji ke sini saja, masih ada yang mengurungkan niatnya hanya karena takut ada yang demo. Betul? Saya tanya, yang demo itu kira-kira niatnya mau membunuh yang ngaji apa tidak? Tapi kenapa kok takut dengan yang demo? Gak bisa pulang. Gak bisa pulang kemana? Baik, saya tanya, takut tidak bisa pulang ke rumah, ke apartemen, ke rumah majikan. Sekarang saya tanya juga, pernahkah punya rasa takut atau saat ini apakah memiliki rasa takut tidak bisa pulang kepada Sang Pencipta? Kita takut gak bisa pulang ke rumah majikan, tapi kenapa tidak memiliki rasa takut tidak bisa bersua dengan Allah
yang menciptakan kita dan memberikan kesempatan untuk bekerja di negeri ini. Konsulat jenderal mungkin menjadi wasilah untuk bisa kita bekerja dengan bebas di sini, dengan tenang. Tapi ketahuilah, jika Allah tidak menetapkan kita untuk bisa datang kemari, kita tidak akan bisa sampai di negeri ini, betul? Maka istiqomahlah dalam keimanan. Bagaimana caranya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sebuah hadits qudsi. Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Ana ma'a 'abdi idza dzakarani." Aku akan menyertai hambaku selama hambaku senantiasa mengingatku. Sekarang ingatnya kita dengan pacar kita, lebih banyak mana antara ingat kita dengan pacar atau dengan Allah Ta'ala kira-kira? Ingatan kita dengan waktu kerja dibandingkan dengan ingatan kita dengan waktu ibadah kepada Allah, lebih banyak mana? Durasi bekerja dengan durasi ibadah lebih banyak mana? Jadi kira-kira yakin gak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selamat? Lantas kenapa kita kok seolah-olah tenang-tenang saja? Bahkan ada orang yang tenang dengan kemaksiatannya, terlebih dengan tanggungannya. Siapa tanggungan kita? Keluarga, orang tua, suami, anak-anak. Itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian akan ditanya tentang apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Allah akan mintai pertanggungjawaban kepada kalian tentang amanat-amanat tersebut. Maka kita jika tidak menjaga amanah, maka akan hancur. Kita punya amanah keluarga, tapi kita tidak menjaga amanah tersebut, maka akan hancur. Bukan hanya keluarga, tapi kehidupan kita bisa hancur. Bagaimana? Pada saat kita mengkhianati keluarga kita, lantas kemudian kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tidak berkah. Maka uang yang kita capek-capek cari di sini, kita keluarkan hanya untuk orang lain yang PHP. Apa itu? Pemberi harapan palsu. Betul? Banyak lah. Banyak kan? Banyak orang-orang yang selalu memberikan harapan palsu. Maka kenapa kita tidak lebih memilih pemberi harapan nyata, yakni Allah Ta'ala? Allah itu pemberi harapan nyata. Contoh saja tentang sedekah. Allah memberikan satu jaminan kepada kita tentang sedekah. Daripada kita buang-buang uang gak karuan untuk ke night club, untuk bayar pasangan-pasangan yang tidak halal, untuk membeli perkara-perkara yang haram, lebih baik sedekah. Barangkali sedekah itu juga bisa menjadi benteng. As-shadaqatu tadfa'ul balaya. Sedekah bisa menjadi perisai bagi keburukan-keburukan yang ada, termasuk keburukan perilaku kita. Sedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Wallahu wa rasulullah nabi muradi wa makna. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada jalan yang diridhoi oleh Allah, maka bagaikan ia menanam satu butir benih yang tumbuh 7 ranting, dari setiap ranting tumbuh 100 biji, maka berarti 1 dibalas 700. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah mampu melipat gandakan balasannya bagi siapapun yang Allah kehendaki, tergantung ketulusan hati. Akan tetapi kita perlu sadar, Rasulullah pernah berkata bahwa sedekah yang paling utama, afdhalus sedekah,
Sebaik-baik sedekah adalah untuk siapa? Untuk keluarga. Keluarga. Nah, kadang kita punya tujuan untuk memberikan nafkah kepada keluarga, tapi pada saat kita sudah ada di negeri ini, kita justru lebih besar mengeluarkan nafkah untuk yang lainnya. Berarti kita telah berkhianat pada titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka idza wassidal amru li ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Jika perkara suatu amanah diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu masa kehancurannya. Kita sudah diberikan amanah oleh Allah, tapi kita tidak menjaganya, maka siap-siap dengan kehancuran itu. Satu sisi kita niat ingin sukses, tapi justru malah menuai tak beres. Saudari-saudariku yang dirahmati Allah, ini kebanyakan akhwat ya. Yang ikhwannya ada kira-kira pekerja migran? Apa cuma pekonjen saja? Ya, mayoritas. Alhamdulillah. Jangan sampai kita menghancurkan sebuah bangunan yang telah kita susah payah membentuknya. Kita membuat bangunan susah payah, tapi kita menghancurkannya sendiri. Karena apa? Karena salah formulasi. Kita membuat bangunan cuma menggunakan pasir dan air saja. Akhirnya itulah kita memiliki harapan-harapan yang tidak nyata. Pasir memang banyak. Kadang kita berada di pantai melihat pasir itu indah. Main pasir juga senang, betul? Main air juga senang. Diaduk pasir dengan air, dibikin rumah-rumahan, kastil-kastilan, tapi terseok oleh ombak. Diterpa oleh ombak satu kali, hancur, habis. Itulah harapan-harapan palsu yang sering kita terperdaya dengan harapan itu. Jangan mudah untuk dibohongi. Orang Jawa bilang, ojo gelem diapusi, ojo gelem diapusi. Apalagi mohon maaf, saya dapat cerita pekerja migran punya suami entah orang Indonesia ataupun orang luar negeri, kemudian pergi ke Suriah. Susah payah di Hong Kong sini cari uang. Uangnya dikirimkan ke Suriah. Di sana buat perang dengan dalih untuk berjuang demi agama Islam. Padahal perang dengan sesama muslim. Apakah itu yang diajarkan oleh Islam? Hati-hati, tidak. Islam itu menghormati jiwa. Sehingga baginda Rasul mengatakan al-kabair, di antara dosa-dosa besar adalah qatlun nafsi, membunuh tanpa hak, membunuh tanpa dasar yang dibenarkan. Dengan dalih berjuang atas nama agama tapi justru membunuh, salah. Islam agama yang damai. Jika peperangan terjadi di masa-masa awal Islam, peperangan itu adalah peperangan membela diri, mempertahankan kedaulatan bangsa. Rasulullah SAW membuat piagam Madinah yang isinya adalah klausul untuk ditaati oleh seluruh warga Madinah. Di Madinah zaman Rasulullah tidak hanya orang Muslim saja, ada Muslim, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi. Maka di dalam piagam Madinah tertera undang-undang yang bertujuan untuk mempersatukan semua warga Madinah dan hak-hak mereka terjaga. Tidak boleh yang muslim sekalipun mengambil hak orang lain yang non-muslim. Dan semua warga Madinah, baik muslim ataupun non-muslim, wajib ikut serta mempertahankan kedaulatan Madinah. Maka piagam Madinah inilah yang diadopsi oleh Mbah Hasyim Asy'ari untuk kemudian dijadikan sebagai landasan negara bersama para ulama yang lainnya, bersama beberapa tokoh bangsa yang lainnya, yang mayoritas muslim, hanya satu yang non muslim yakni A.A. Maramis, tapi semuanya sepakat Pancasila model terbaik. Karena Mbah Hasyim Asy'ari 3 hari mengistiqorohi Pancasila, hasilnya mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ini adalah landasan negara yang terbaik untuk bangsamu saat ini dan masa yang akan datang. Maka Pancasila adalah
intisari atau substansi daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul yang termaktub di dalam piagam Madinah. Jadi Indonesia punya piagam Indonesia, yakni Pancasila, yang isinya hampir sama dengan piagam Madinah. Maka banggalah menjadi orang Indonesia sebagaimana Rasulullah bangga dengan Makkah. Rasul bilang begini, andaikan aku tidak terusir oleh orang Makkah, tidak diusir oleh keluargaku sendiri, oleh saudara-saudaraku sendiri di Makkah, maka niscaya aku tidak akan pernah meninggalkan Makkah. Rasul tidak pergi berhijrah karena cari uang. Rasul tidak pergi hijrah ke luar negeri karena ingin kaya. Tidak. Walau Makkah kondisinya bukanlah negeri yang makmur pada saat Rasulullah hidup di sana. Makkah penuh dengan kekurangan, kadang sulit, tumbuhan juga sulit. Ya. Akan tetapi Rasulullah begitu cinta dengan Makkah, tanah kelahirannya. Maka jangan lupakan tanah kelahiran Anda, wahai saudari-saudariku, tanah di mana Anda pernah meminum air sumberannya dan Anda pernah memakan buah-buah dari hasil tanaman Indonesia. Maka dimanapun kita berada, tetap cinta Indonesia. NKRI harga mati. Tapi apakah Rasulullah berkhianat bagi orang-orang Madinah karena Rasul bukan asli Madinah? Tidak. Apakah Rasulullah membuat kerusakan di Madinah karena Rasul bukan asli Madinah? Biarlah, toh bukan negeri kelahiranku, bukan negaraku sendiri. Lantas Rasulullah membiarkan terjadinya kerusakan di Madinah? Tidak. Diriwayatkan dalam hadis, jika Rasulullah pulang bepergian dari luar kota, dari luar negeri, ketika melihat dinding-dinding bangunan paling ujungnya Madinah, Rasulullah akan mempercepat untaknya untuk sampai ke Madinah. Dan jika Rasulullah menggunakan kuda, maka kudanya akan digerak-gerakkan sebelum mencapai itu. Ketika sudah melihat bangunan-bangunan paling pinggirnya Madinah, Rasulullah menggunakan kuda, maka Rasulullah akan menggerak-gerakkan kudanya seperti Zorok itu, wow, gitu, naik-naikin gitu ya. Kemudian ya diputar-putar seperti itu. Lantas sama Rasulullah dipacu untuk sampai ke Madinah. Saking apa? Saking cintanya Rasulullah dengan Madinah, tanah tempat di mana beliau hijrah. Maka saya berpesan saudari-saudariku, cintai tanah airmu Indonesia, karena disitulah tempat nenek moyangmu, dan juga rawat negeri di mana tempat kita tinggal dan hijrah saat ini, karena di situ kita mencari nafkah. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut-ikutan dengan yang demo, tidak usah. Jangan ikut-ikutan dengan orang yang membuat keonaran, tidak usah. Jaga kondusivitas. Karena apa? Karena sudah terbukti negara-negara Islam sekalipun, Libya, negara yang makmur, akan tetapi karena adanya provokasi-provokasi untuk mengacaukan stabilitas keamanan, kemudian juga adanya provokasi untuk tidak mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada bangsanya, adanya upaya pengadu dombaan, ketidakpercayaan kepada para pemimpin yang sah menurut konstitusi, itu sudah terjadi. Akhirnya perang saudara, ribut, saling bunuh satu sama lain, hancur Libya yang tadinya perumahan murah, bahan bakar gratis, air gratis, listrik gratis, pendidikan gratis, warganya mendapatkan jaminan sosial. Tapi apa yang terjadi sekarang? Susah. Mesir juga seperti itu, porak-poranda. Suriah hancur. Irak juga porak-poranda sama. Padahal negara-negara maju tadinya. Apa yang terjadi? Kehancuran itu akibat apa? Akibat manusianya banyak yang kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Itu sebabnya sebetulnya. Maka doa minta kepada Allah supaya pandai bersyukur, sebagaimana Rasulullah berdoa, Allahumma ja'alna sabura, ya Allah jadikan aku menjadi orang yang bersabar, penyabar. Waj'alna syakura, jadikan aku menjadi orang yang pandai bersyukur. Allahumma ja'alna saghiran fi a'yunina, jadikan kami ini kecil di mata kami. Tawadhu itu bukan tara mawa duit, bukan. Tawadhu rendah hati, bersahaja, tidak sombong, dan rajin menabung.
Waj'alna kabiran fi ayunin nas. Tapi jadikan kami mulia di hadapan di mata orang lain. Amin. Tanpa harus mengemis meminta orang lain menghormati kita. Tak perlu kita mengemis penghormatan kepada orang lain. Cukup kita tebarkan rasa hormat dan kasih sayang kepada sesama. Niscaya orang lain akan mencintai dan menghormati kita. Besarlah tanpa harus mengecilkan orang lain. Mulialah tanpa harus menghinakan orang lain. Tinggilah kalian tanpa harus merendahkan orang lain. Sukses tanpa harus menyulitkan orang lain. Cukup satu jalan tengah. Tidak usah tengok kanan kiri. Tujuan kita satu. Tapi bukan berarti kalau jalan nggak nengok kanan kiri terus pulang ngaji langsung aja jalan berturut-turut nabrak tembok lah bro. Ya, Masya Allah. Ini dalam konsep kehidupan. Jadi syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang lain banyak yang masih jomblo. Kita sudah diberikan pasangan saja masih nggak bersyukur. Ya, tempo ke Hong Kong melihat yang lain agak sipit-sipit dikit, nah ini keren kayaknya nih. Begitu. Nanti kerja pindah kemana, ke Arab, agak belok-belok sedikit, nah ini kayaknya cowok ganteng banget ini kayaknya. Jangan-jangan nanti kalau kita kerja di suatu tempat yang banyak hewan ternak yang ngelihat unta, keren juga unta kayaknya. Kerja ke Afrika ngelihat orang-orang negro gitu, wah keren juga gitu. Itu kita manusia tuh umumnya jarang yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali di antara kalian yang mau bersyukur. Kita diberikan kesempatan bekerja di negara yang masih bisa sholat. Alhamdulillah. Tapi nggak mau sholat. Tempo sulit baru nanya sama Pak Ustadz. Begitu kan? Pak Ustadz nyuruh sholat, sudah ketinggalan. Berapa banyak waktu sholat yang sudah kita tinggalkan. Tempo senang lupa Allah. Tempo sulit mah ingin datang kepada Allah, mendekat. Merengek-rengek, nangis gak karuan, kokos soda. Maka Rasulullah SAW sudah memberikan satu guidance kepada kita. Ihfazillah yahfazkallah. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Dan ingatlah selalu kepada Allah ketika dalam keadaan firraha, dalam keadaan tenang, santai, berkecukupan, maka Allah pun akan mengingatmu fisyadaid, dalam keadaan genting dan ketakutan. Doa jangan nunggu nanti. Man sarrahu ayyustajaba lahu fi syada'id wal kurabi fa'akthir du'a fil raha fal yukthir ad-du'a fil raha. Siapa yang ingin diijabah doanya pada saat genting, pada saat ada demo, ya Allah ada demo saya nggak bisa pulang, bagaimana ini, begitu, ya Allah ada demo, itu ada yang lempar-lempar, gimana ini. Kalau ingin diijabah atau ada ketakutan yang lainnya, takut gak dikasih cuti sama majikan, atau takut gak dikasih bonus, ya, pokoknya berbagai macam ketakutan. Maka kalau ingin doanya mustajabah pada saat-saat genting seperti itu, fal yukthir du'a firraha, perbanyak doa saat kita santai. Kita ini seringkali Allah di nomor sekiankan. Nomor satunya adalah uang. Benar kata Rasulullah, nanti di akhir zaman manusia itu wadanani ruhum dinuhum, uang itu jadi Tuhan. Maka Tuhan yang sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala dikesampingkan. Yang dituhankan adalah uang. Kalau nggak punya uang, kalau kira-kira nggak dapat penghasilan banyak, pasti mati. Susah lah hidup, bagaimana lah seperti itu. Begitu kan ada orang berpikir demikian? Padahal harusnya Allah yang didahulukan. Doa dulu. Makanya jangan usaha dulu kemudian doa kalau usahanya sudah mentok. Doa sebelum usaha, dan doa juga pada saat usaha, doa setelah usaha. Jadi sebelum bekerja doa dulu, saat bekerja juga kalbu kita tetap mantang sama Gusti Allah, setelah kerja juga doa.
Urusan hasilnya tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan menjaminnya. Kita kembali pada pembahasan yang awal. Dosa, ada dosa yang besar, diantaranya membunuh yang bukan haknya. Kemudian juga wa uququl walidain, dan menyakiti orang tua. Hati-hati, jangan karena kita telah mendapatkan penghasilan yang besar, kemudian kita pulang ke kampung halaman atau pada saat nelpon orang tua, ternyata kita justru menoreh luka pada hati mereka. Masih ingat sama orang tua? Yang masih ada orang tuanya cuy. Jika ada yang sudah wafat, siapa mana yang wafat orang tuanya? Rindu sama orang tua? Saya tanya sama yang sudah wafat saja. Rindu sama orang tuanya? Ingin mencium kaki mereka? Bisa tidak kira-kira? Apakah boleh mencium kaki mereka? Di dalam Sahih Bukhari ada riwayat. Kemudian juga dalam beberapa riwayat yang lain, ini hadisnya mutawatir. Mutawatir itu sudah pasti sahih. Seorang Arab Badawi datang kepada Rasul, "Ya Rasul, aku Islam. Aku mohon tunjukkan sesuatu yang bisa menguatkan keyakinanku." Apa kata Rasul? Kata si lelaki tersebut, "Panggillah pohon yang besar itu supaya datang kepada engkau." Kata Rasul, "Bisikan kepadanya apa yang kau inginkan." Si lelaki tersebut mendekat kepada pohon itu. "Ya syajarah, ajibi Rasulullah." Penuhi panggilan Rasulullah. Maka pohon itu kemudian mengeluarkan akarnya dan berjalan menunduk sampai kepada Rasul. Hatta ila Rasulullah SAW. Ketika sudah menghadap Rasul SAW, fasallamat alaih. Pohon mengucapkan salam. "Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Pohon mengucapkan salam kepada Rasulullah. Maka kata lelaki tersebut, "Aji, hasbi, cukup ya Rasulullah, cukup ini untuk Rasulullah." Maka Rasul menyuruh pohon itu kembali ke tempatnya sampai jejak kembali. Lelaki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, idzan li an uqabbila ra'saka wa rijlaika." Izinkan aku agar boleh aku menciumi dari mulai kepalamu sampai pada kedua kakimu. Kata Rasul, "If'al ma turidu." Lakukan apa yang kau lakukan. Faqabbala ra'sahu wa rijlaihi. Maka lelaki tersebut menciumi wajah Rasulullah sampai kedua kakinya, diciumi. Yang kedua kalinya dia minta izin lagi, "Ya Rasulullah, idzan li an asjuda laka." Izinkan aku agar boleh aku sujud kepada engkau. Maka kata Rasul, "La tasjuduli." Jangan kau sujud kepadaku. Mencium kaki boleh, tapi sujud tidak boleh. Jadi beda antara mencium kaki dengan sujud. Lantas bagaimana jika yang bukan anak saja boleh mencium kaki orang lain? Kenapa kita tidak pernah mencium kaki orang tua? Nah, ketahuilah, andaikan